sebetulnya puasa ini kebutuhan kita. Bukan Allah yang butuh pada kita, tapi itu kita yang butuh pada puasa ini. Karena apa? Karena di saat kita berpuasa, kita ini rohani dan jasmani kita ini kan dibuat sehat. Iya. Sudah jelas sekali ya manfaat puasa itu menurut para ahli kan bisa menyehatkan ya Mbak Ika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, alhamdulillah senang sekali saya Ika Maya Sofa Arifianti bisa menemani Anda dalam momen yang spesial ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dalam podcast Ramah Kemenang Demak, ruang aspirasi, moderasi, dan harmoni. Sahabat Ramah, saat ini Ramadan telah datang menghampiri kita, yang selalu kita nanti-nantikan kedatangannya. Layaknya musafir yang menemukan oase di tengah padang pasir, kita menyambut Ramadan bukan hanya sebagai rutinitas tahunan semata, tetapi sebagai rumah tempat kita, jiwa kita kembali berpulang. Inilah alasan mengapa episode kali ini diberi tajuk Marhaban ya Ramadan, sebuah ucapan selamat datang untuk menyambut keberkahan di bulan suci Ramadan. Sahabat Ramah, pada pertemuan kali ini kita kehadiran seorang tamu istimewa, narasumber yang sangat berkompeten yang akan memperluas cakrawala kita tentang bagaimana esensi dari Ramadan. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, Dr. Haji Taufikur Rahman, SAG, MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak, dalam suasana Ramadan kali ini, aktivitas Bapak, apakah Bapak kurangi atau semakin produktif mengingat agenda Kementerian Agama di saat Ramadan pasti sangat padat? Tentu semakin produktif. Karena pelayanan keagamaan semakin tinggi. Ya, tidak bisa dibohongi pendengar ya, karena Ramadan itu yang kita nanti-nantikan itu selalu mencerminkan cahaya kebaikan tampak dari aura Bapak yang sangat sumringah di pertemuan podcast kita hari ini. Baiklah para sobat Ramah yang berbahagia, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan lebih serius. Akan tetapi Bapak bolehkah saya ngobrol untuk mencairkan suasana? Boleh. Iya, tentang suasana Ramadan Bapak. Iya. Setiap kita berbicara mengenai suasana Ramadan, tentunya kita memiliki ruang rindu yang berbeda-beda. Seperti saya misalnya, kalau Ramadan tiba, saya selalu merindukan suasana berbuka dan sahur bersama keluarga. Nah, bagi Bapak sendiri, momen spesial apa yang selalu Bapak rindukan saat Ramadan tiba? Saat Ramadan tiba ya? Iya. Saya tuh satu merindukan kolak. Yang kedua rindu tarawih bersama keluarga, mendengarkan untung. Kemudian juga sahur bersama. Ada makanan takjil khusus yang dari Kabupaten Demak yang sudah melekat di lidah Bapak saat ini? Kelihatannya biasa-biasa sama ya, semuanya nikmat di sini. Iya, Masya Allah, luar biasa. Baiklah Bapak dan para pendengar podcast Ramah, kita akan membahas lebih dalam tentang makna Ramadan pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Bertemu kembali di segmen pertama dengan tajuk makna Ramadan. Sahabat podcast Ramah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu Ramadan. Tetapi sebelumnya kita perlu menengok kepada diri kita sendiri. Sebelum Ramadan datang kepada kita, apa persiapan yang telah kita lakukan? Karena Bapak biasanya kalau Ramadan mau datang, persiapan itu lebih terfokus pada urusan lahiriah, seperti mempersiapkan dapur untuk menu masak berbuka,
Sedangkan untuk persiapan batinnya, ya Bapak, dapur batinnya kita itu belum dipersiapkan untuk memasak menu sepiring takwa bagi untuk modal persiapan di bulan Ramadan. Nah, Bapak, pertanyaan mendasar saja, sebenarnya apa makna Ramadan secara hakiki menurut Islam? Baik, sebelum secara hakiki ya, makna puasa Ramadan dulu ya. Kalau Ramadannya itu sendiri kan nama bulan ya. Nama bulan di antara 12 bulan Hijriah. Kemudian bulan puasa itu atau puasa Ramadan itu adalah menahan ya, atau al-imsak kalau dalam bahasa Arab. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri di siang hari dan hal-hal yang membatalkan yang lain itu dari terbit fajar sampai waktu maghrib datang itu. Tapi sebetulnya secara hakiki itu menahan seluruh anggota tubuh kita ini agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi ini tidak, tapi pada bersifat bulan tarbiyah ya, bulan pendidikan, bulan pembelajaran, agar nanti 11 bulan berikutnya itu nanti sudah terbiasa di bulan Ramadan itu, kebiasaan itu diteruskan di bulan-bulan berikutnya, di 11 bulan berikutnya. Oke, Pak. Berarti Ramadan ini tidak sekedar untuk menahan lapar semata ya Bapak? Bukan, iya. Kalau sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri, saya kira selesai Ramadan juga selesai, tidak membekas ya. Tapi menahan seluruh anggota tubuh kita itu ya, dan pikiran kita, hati kita, sekaligus kita tata yang baik. Nah, ini yang perlu kita capai di bulan Ramadan. Para pendengar podcast, sebagaimana disampaikan oleh Bapak, bahwasanya Ramadan itu tidak hanya menahan apa yang ada di mulut, tetapi juga menahan hati kita terhadap emosi dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Baik para pendengar Rama, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada segmen berikutnya. Tunggu kami ya. Sahabat Rama, pada segmen kedua kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Ramadan. Sejarah, orang hidup pasti harus melihat sejarah, karena sejarah adalah cerminan masa depan. Nah, seperti kita ketahui dan orang banyak mengalami, Ramadan sering dijadikan sebagai momentum untuk rehat atau beristirahat. Padahal dalam sejarah tercatat, dalam naungan bulan suci ini banyak peristiwa-peristiwa bersejarah umat Islam yang tercatat dan terukir dengan tinta emas. Jadi kita perlu tahu sebenarnya sejarah tentang Ramadan. Nah, Bapak, bagaimana sebenarnya sejarah dari Ramadan itu sendiri? Jadi sejarah Ramadan itu pertama kewajiban puasa Ramadan ya, itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Berarti setelah Nabi ada di Madinah kan ya. Nah kemudian Ramadan ini ternyata di dalam sejarah itu bukan bulan bermalas-malasan, tetapi bulan penuh perjuangan, semangat yang menyala-nyala, karena jiwa kita kan sudah bersih ya. Misalnya seperti perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan ya. Nah perang Badar dulu Rasulullah bersama para sahabat itu menang secara gemilang, padahal di saat berpuasa. Artinya Ramadan ini sebetulnya ingin mencetak orang-orang yang punya semangat tinggi ditempa dengan kesabaran. Itu yang pertama ya. Nah, kesabaran, kemudian yang berikutnya keuletan itu, dan yang terakhir adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang kita capai, maka kualitas puasa kita itu bisa mempengaruhi 11 bulan berikutnya. Jadi Ramadan bukan sekedar waktu untuk berehat ya Bapak. Bukan, iya. Tidak mengurangi produktivitas ya Bapak, justru ya. Yang ini yang kadang-kadang lucu ya. Di bulan Ramadan itu malah memperbanyak tidur. Boleh, bahkan tidur itu berpahala. Ibadah. Iya, ibadah. Kalau di bulan Ramadan tidur itu dicatat pahala. Tetapi maksudnya bukan kemudian kita diminta untuk tidur terus, tidak ya. Karena di bulan Ramadan itu
banyak amal-amal yang dianjurkan justru ya, karena disebut dengan syahrul azim, syahrul mubarak. Syahrul azim itu bulan yang agung, syahrul mubarak itu bulan yang diberkahi. Maka di bulan Ramadan itu dianjurkan banyak membaca Al-Quran ya, terus ya bisa tadarus, bisa baca sendiri, ngatam ke Al-Quran ya, juga belajar tafsirnya ya. Nah kemudian juga banyak bersedekah di bulan Ramadan itu ya, walaupun hanya seteguk air lah, aqua misalnya itu, atau mana menyebutkan ya air mineral lah, segelas air mineral gitu ya. Nah atau mungkin berbentuk kurma ya, sebagaimana disebut oleh Rasulullah itu, kita banyak berderma. Kemudian juga meningkatkan kepedulian sosial. Nah itu semua kan berarti yang melakukan bukan orang pemalas. Iya kan? Iya. Peduli sosial otomatis kan harus terjun, turun ke masyarakat, berinteraksi, berarti bukan pemalas. Ngaji Al-Quran, tadarus, berarti juga bukan pemalas. Karena dia ambil Al-Quran, kemudian baca, yang mendalami, itu kan juga bukan pemalas ya. Artinya Ramadan ini bulan yang agung, yang bisa dikatakan sebagai tamu agung yang menemui kita dan menyiapkan menu-menu tadi ya, Ika itu menu-menu yang sangat banyak dan pilihan menu banyak sekali. Tinggal kita ini mau menikmati menu itu atau tidak, pilihan kembali pada kita masing-masing. Kan sholat sunnah saja seperti sholat wajib ya di bulan Ramadan. Nah yang malas-malasan sholat sunnah, yang hanya gugur kewajiban sholat wajib, ya ayo di bulan Ramadan kita tingkatkan sholat sunnah. Banyak sekali menu-menu. Makanya kalau melihat perjalanan Ramadan ini, sebetulnya Ramadan ini memang membentuk manusia yang betul-betul bisa dikatakanlah manusia yang baik. Untuk tidak disebut insan kamil ya, karena insan kamil itu karena hanya Rasulullah SAW. Kemudian dari perspektif keniscayaan puasa, saya tambahkan sebetulnya puasa ini kebutuhan kita, bukan Allah yang butuh pada kita, tapi itu kita yang butuh pada puasa ini. Karena apa? Karena di saat kita berpuasa, kita ini rohani dan jasmani kita ini kan dibuat sehat. Sudah jelas sekali ya manfaat puasa itu menurut para ahli kan bisa menyehatkan ya Mbak Ika ya. Ada yang sumu, tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat gitu ya. Nah kemudian juga itu kan fisik misalnya, yang rohani juga sama, akan tasihu juga akan sehat ya. Karena di saat berpuasa pikiran positif, maka nanti kita akan menjadi melaksanakan kegiatan dengan positif. Gitu. Jadi jika dikaitkan dengan sejarah, puasa itu adalah warisan semangat ya Bapak. Warisan semangat. Bahkan di dalam sejarahnya umat-umat terdahulu itu juga puasa. Cuma cara puasanya itu yang bermacam-macam ya. Coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, berarti umat-umat sebelum kita itu sudah puasa. Bahkan saya pernah membaca sebuah buku ya, itu hewan pun ternyata itu punya tradisi puasa, walaupun mungkin tidak disebut puasa ya. Ada yang bisa menahan itu 7 hari tidak makan, tidak minum, hewan itu. Ada bahkan katanya sampai 3 bulan hewan itu. Artinya kalau begitu makhluk hidup ini memang membutuhkan puasa. Biasa. Ini sebuah sindiran lembut juga bagi saya Bapak, karena kadang-kadang juga saya sering mengatasnamakan puasa untuk mengurangi aktivitas yang sedang puasa gitu ya. Padahal sesungguhnya puasa itu sebagai bahan bakar kita untuk menaikkan etos kerja gitu Pak, biar performa kita tuh lebih bagus dari puasa tadi. Tapi memang untuk sampai ke
kesadaran seperti itu ya, itu harus meningkat dari yang bersifat fisik ke yang bersifat spirit ya. Kalau bersifat fisik memang kita ini sebetulnya memang agak lemes ya, memang ya. Di saat berpuasa itu agak loyo ya. Tapi kalau meningkat sedikit, maka kita itu akan timbul semangat. Wayai apa saja, wayai ngaji yang baca terus ya, tadarus atau baca Al-Quran. Kemudian wayai sedekah, wayai memperbanyak ibadah dan lain sebagainya. Nah itu nanti akan menjadi semangat. Maka bagaimana menghadirkan semangat beribadah di bulan Ramadan? Masya Allah, saya tercerahkan dari penjelasan Bapak. Bagaimana dengan para pendengar podcast Rama? Pasti tercerahkan juga, bukan? Nah, baiklah, kita akan mengkaji topik lainnya di segmen berikutnya. Tunggu kami ya. Bertemu lagi dengan kami di segmen ketiga. Kita kali ini akan berdiskusi lebih banyak tentang ciri-ciri puasa Ramadan yang baik. Bapak, kalau kita menganalogikan seorang nelayan itu menebar jala, tetapi ketika jalannya ditebar belum tentu mendapatkan ikan. Nah, itu serupa halnya dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka capek berpuasa, tetapi yang didapat hanya lapar dan dahaga. Nah, Bapak, ini pertanyaan juga dari para netizen, okay? Sebenarnya indikator puasa yang berkualitas itu seperti apa? Jadi indikator puasa itu yang berkualitas. Pertama bersifat fisik dan yang kedua non fisik. Yang fisik itu tadi terjaganya anggota tubuh kita dari hal-hal yang membatalkan. Itu kita jagalah tadi dari makan, minum, hubungan suami istri, dari fajar sampai maghrib saja. Malam boleh tidak apa-apa. Jadi silahkan baikkan malam, tidak masalah ya. Makan tadi yang saya sebutkan itu tidak masalah ya. Sampai terbit fajar, tapi ya fajar juga sudah tidak boleh lagi kita setiap harinya di bulan Ramadan. Itu yang fisik ya. Nah sedangkan yang non fisik itu diantaranya perlu menjaga kelakuan kita ya, sikap kita, perbuatan kita, diantaranya tidak mengadu domba, tidak bohong, tidak bersumpah palsu, itu diantaranya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang terlupakan. Banyak fenomena yang terjadi. Kita ini mampu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik, tapi gagal secara non fisik. Karena begini, karena mestinya kita ada awareness gitu, ada kesadaran diri, self awareness kita masing-masing. Ketika masuk bulan Ramadan itu mestinya terus dimunculkan bulan ini Ramadan, bulan ini Ramadan, bulan ini Ramadan gitu. Walaupun di bulan Ramadan tadi kembali tadi agar tidak kontraproduktif dengan produktivitas di bulan Ramadan tadi kan. Nah agar tidak kontraproduktif itu maka tetap produktif, tetapi tetap harus sadar bahwa kita tetap di bulan Ramadan. Ya kerja sesuai jam kerja ya. Yang berdagang silakan berdagang, yang bertani juga demikian, dan profesi-profesinya. Tetapi harus sadar ini Ramadan. Saya harus hati-hati ya, fisik maupun non fisik. Sehingga nanti akan menghasilkan buah dari Ramadan. Dan itu akan menghasilkan buah masing-masing orang itu akan menghasilkan buahnya nanti ya, yang akan kita petik 11 bulan berikutnya. Itu yang saya sebut tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan. Di antaranya apa? Satu, buah yang akan kita petik itu kalau sudah berkualitas tadinya, satu disiplin, akan membentuk orang yang disiplin. Karena begini, Ramadan ini sangat efektif untuk menjadikan orang disiplin. Satu ya, kan ada waktu sahur. Iya, bangunnya tidak boleh telat. Anda boleh telat. Begitu telat, lewat kan sudah tidak bisa sahur. Tidak bisa ya. Ini satu. Jadi sudah jelas dari sisi sahur. Kalau buka tidak perlu saya ngajak disiplin, rata-rata sudah disiplin. Kalau berbuka puasa itu belum waktunya kita sudah siap di depan pola ya. Tapi kalau mau memulai ini yang kadang-kadang kita kurang disiplin.
gitu ya. Nah kemudian ini disiplin yang pertama ya. Nah, kita nanti akan terbiasa, akan terlatih menjadi orang yang disiplin, termasuk disiplin masuk kerja, disiplin di dalam berkinerja, disiplin di dalam melaksanakan tugas. Karena tadi sudah dididik di bulan puasa. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kita ambil itu atau buahnya itu akan membentuk buah yang namanya jujur. Akan tumbuh kejujuran di dalam diri kita ini. Nah, orang yang jujur itu akan menuju kebaikan. Sedangkan orang yang menuju kebaikan, dia akan menuju surganya Allah. Maka menuju surganya Allah itu tidak secara otomatis. Perlu kita lewat dulu yang namanya kejujuran. Karena dari kejujuran itu integriti kita akan terbentuk. Nanti ini orangnya berintegritas karena tadi jujur. Dan orang jujur itu orang yang paling lelap tidurnya. Baiklah. Kenapa? Tidak ada beban. Tapi orang yang tidak jujur takut ketemu sana, takut ketemu sini, ketemu ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu, ya. Dan dia juga tidak akan loss di dalam bernarasi, di dalam menyampaikan sesuatu. Karena ada sesuatu yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, ya. Maka karena yang tahu batal atau tidak kan hanya diri kita. Maka ini dituntut yang namanya kejujuran tingkat tinggi kalau puasa. Kalau di luar puasa itu agak samar-samar ya. Misalnya ngetes keikhlasan ibadah yang lain, sedekah misalnya itu kan untuk apa ya? Ini berdekatan dengan pamer kalau tidak hati-hati kan. Nah, ini ikhlas apa pamer kan gitu. Tapi kalau puasa mau pamer ke siapa? Kita kalau pamer mulut kan malah saru tuh. Soalnya mulut kita berbau. Kalau kita pamer-pamer orang juga nggak bakalan mau kan. Nah, atau pamer kita lemes, letoy atau nggak bersemangat kan juga nggak seksi dilihat orang. Ini apanya ini yang perlu dibanggakan, orang lemes, letoy kayak gitu. Justru yang dinilai orang yang puasa tapi tetap produktif misalnya. Maka ini kan sebetulnya sesuatu yang berlawanan sebetulnya. Di satu sisi dia tidak makan, tidak minum, dia haus, dia lapar, tapi tetap produktif. Maka kalau pembelajaran yang kedua itu atau pelajaran yang kedua itu adalah kejujuran. Ini kejujuran. Dan kemudian yang ketiga, pembelajaran yang ketiga ini adalah merasa senasib dan sepenanggungan sesama umat muslim, karena nanti sedunia akan melaksanakan ibadah besar bersama dan merasakan sesuatu yang sama. Ya, merasakan lapar, haus, dan dahaga, itu sama-sama merasakan ya. Betul. Dan jadi ini bisa membentuk solidaritas tingkat internasional ya. Nah, yang kadang-kadang kalau kita tidak menyadari itu dikiranya kita saja. Jadi kalau di bulan puasa kita sadari, kok haus ya, orang lain juga haus sama. Kok lapar ya, orang lain juga lapar sama. Tapi kok orang lain itu kok bisa seproduktif itu? Nah itu tantangannya. Maka kita harus bisa juga tetap produktif di bulan puasa. Bahkan ya, sebetulnya kalau mau digunakan untuk produktivitas itu sangat bagus di bulan puasa. Karena kan tidak perlu mikir makan dan minum. Misalnya mereka misalnya mau nulis cerpen, mau nulis apa, karya-karya tulis misalnya ya. Karena profesinya mereka itu sangat efektif. Sangat efektif sekali. Tidak terjeda. Paling jedanya sholat ya. Sholat. Setelah itu kembali lagi kita bisa bisa menulis. Atau berkarya lah ya, tidak harus menulis ya. Bisa berkarya. Nah ini buah yang akan kita dapatkan nanti di 11 bulan berikutnya. Maka kita berharap mudah-mudahan saya, Mbak Ika dan seluruh pemirsa podcast Rama ini bisa mendapatkan buah puasa itu. Tapi perlu ingat, buah itu kan tidak datang tiba-tiba. Buah itu kan harus kita tanam. Ada proses menanam, memanen, merawatnya, menyemai dan sebagainya. Menyirami juga kan gitu kan. Maka
nanamnya ini di bulan puasa, Iya. kemudian juga merawatnya di bulan puasa, menyiraminya juga di bulan puasa. Ya itu tadi kita sirami dengan amal-amal yang baik ya, amal-amal kebaikan di bulan puasa, maka nanti buah akan kita dapatkan pasca puasa. Luar biasa Bapak. Berarti kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh itu imbasnya itu sangat positif, banyak sekali nih Bapak. Di antaranya Sangat positif. disiplin, kejujuran, kepekaan sosial pada sesama dan lain sebagainya. Termasuk kepekaan sosial Iya. itu kan Rasulullah menganjurkan kita ya Iya. memberi buka puasa gitu ya. Iya. Nah, walaupun hanya seteguk air misalnya gitu ya, atau sebiji kurma, itu kan ungkapan Rasulullah yang perlu kita terjemahkan secara lokalitas di tempat kita. Iya. Berarti kalau kita mungkin semangkok kolak, Iya. gitu ya, sepiring nasi, Iya. kan gitu tuh terjemahannya. Iya. Kan ya kita Tidak harus kurma karena di Enggak kita harus. lokalitasnya tidak kurma. lokalitasnya Iya. gitu ya, ini masalah lokalitas ini. Nah, konteks di Indonesia ini itu nanti kalau sudah terlatih di bulan Ramadan, pasca Ramadan juga akan mengunduh buahnya. Kita juga akan enteng, nanti akan ringan ya untuk bersedekah, berinfak, itu nanti sudah Iya. akan terlatih kita itu nanti. Termasuk satu tadi yang belum saya sebutkan juga buah yang akan kita dapatkan, nanti kita akan ringan melaksanakan sholat malam manakala kita rutin sholat tarawih di bulan Ramadan. Iya. Kan kalau sudah rutin keletan satu malam itu rasanya sudah Iya. kepikiran. Iya. Kayak ada yang janggal, ada yang kurang. Ada yang kurang. Iya. Waduh iya ya kok nggak sholat tarawih tapi ada sesuatu yang kurang lah. Iya. Gitu. Maka nanti diharapkan itu ibadah-ibadah tatawu, ibadah-ibadah sunnah itu nanti juga bisa terlaksana di luar bulan Ramadan. Bapak, itu yang tadi Bapak sampaikan adalah manfaatnya secara umum. Ini kalau saya kaitkan dengan saya sebagai pendidik, Ya. khusus spesifik untuk pendidikan, apa sebenarnya pelajaran berharga yang dapat diambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan ya. Iya. Dalam dunia pendidikan itu yang bisa diambil adalah Ramadan ini bulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan belajar, itu ya. Jadi salah satunya itu. Kemudian kalau spesifik bagi Bu Ika dan teman-teman ya, karena sebagai pendidik itu ya. Nah, ini bulan untuk bisa lebih profesional menjadi seorang pendidik. Mendidik profesional itu kan salah satunya itu kalau kita ingat misalnya di KBC itu misalnya ya kan olahraga, olah pikir, olah rasa. Nah, di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk olah rasa. Olah rasa itu sangat efektif di bulan Ramadan dan lakukan bisa di malam hari dan siang hari. Siang juga bisa, karena apa? Di siang hari ini ketika kita posisinya sudah mulai lemah fisik kita, maka kita semakin sadar, semakin tercerahkan kalau pakai bahasa mereka ya, bahwa kita ini sebetulnya hanyalah makhluk yang dhaif, yang lemah ya. Nah, yang menguatkan itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya kita pun punya posisi kuat, itu ingat ya, pelajaran puasa itu pada akhirnya juga akan kembali lemah. Kalau itu yang kita dapatkan, maka ini kita juga hati-hati berinteraksi dengan siapapun, memiliki okupasi apapun, pada akhirnya juga akan menuju kelemahan juga pada akhirnya ya. Karena memang manusia itu sifatnya dhaif ya, lemah ya. Maka bulan Ramadan ini menyadarkan posisi kita ya. Kita ini kan gagah karena kita itu kenyang kan. Itu kayaknya nggak ada orang lapar gagah, itu nggak ada. Maka ini pelajaran ya, pelajaran. Nah kemudian yang berikutnya untuk para teman-teman pendidik atau dunia pendidikan ya, banyak karya-karya itu juga dihasilkan di bulan Ramadan. Banyak para penulis-penulis itu
menyelesaikan tulisannya di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini waktu yang tepat. Kemudian yang berikut, itu yang pertama ya, dalam konteks pendidikan. Yang kedua, itu momentum yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, atau sekarang disebut murid ya. Murid-murid kita ini bagaimana agar bisa meningkat keimanan dan ketakwaannya. Makanya Ramadan ini sebetulnya ibadah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal sekaligus. Vertikalnya tadi ya, ibadah puasa itu sendiri kan langsung dengan Allah. Bahkan Allah Jalla itu kan as-shaumuli wa ana ajzibihi ya. Puasa itu untukku karena aku dan akan aku sendiri yang langsung balas, kata Allah gitu ya. Nah, itu diantaranya adalah puasa ini hubungan vertikal dengan Allah ini sangat bagus kita bina. Karena tadi sah tidaknya itu karena akan hubungan kita dengan Allah. Misal nekat-nekatan minum seteguk di kamar mandi misalnya, itu di saat tidak ada orang lain kan tidak ada, tapi Allah tahu. Maka ini tepat. Tapi di sisi yang lain, ajaran di dalam puasa agar kita ini punya kepedulian sosial, memperbanyak sedekah ya, dan lain sebagainya, itu ajaran hubungan horizontal. Maka di bulan puasa ini adalah bulan sekaligus vertikal dan horizontal. Kejujuran juga perlu kita ingat. Jujur memang awalnya kita jujur dengan Allah kan gitu ya saat puasa, tapi buahnya nanti dengan sesama manusia dalam interaksi sosial nanti. Kejujuran dan integritas itu dimensinya nanti di dimensi sosial, dimensi horizontal nanti. Maka mari kita manfaatkan ya bulan puasa ini untuk bisa memperkuat relasi vertikal dan relasi horizontal. Jadi dapat dikatakan Ramadan itu adalah sekolah spiritual. Tuh, sekolah spiritual ya. Iya, spiritual school gitu ya. Boleh. Sahabat podcast Rama, sudah tercerahkan bukan pada segmen kali ini? Tapi masih akan ada pembahasan yang lebih seru lagi di segmen berikutnya. Tunggu kami ya. Memasuki segmen yang keempat, kita akan mendiskusikan lebih dalam mengenai amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Sahabat Rama, jika Ramadan ini diibaratkan seperti ladang yang tumbuh yang subur, maka amal adalah benihnya. Tentunya kita menginginkan agar tanaman yang kita tanam di ladang itu bisa tumbuh rimbun dan berbunga sehingga cabangnya bisa mencapai puncak langit teratas. Bukan begitu, sahabat? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai ibadah kita di bulan puasa ini. Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira amalan-amalan apa yang perlu kita persiapkan atau kita lakukan agar nilai ibadah kita itu semakin meningkat di bulan Ramadan? Oke, saya akan membuka dulu ya hadis dari Rasulullah SAW yang Rasulullah sabdakan menjelang bulan Ramadan ya, tepatnya di bulan Sya'ban ya, akhir bulan Sya'ban ya. Selain yang saya sebutkan tadi seperti baca Al-Quran, kemudian kepedulian sosial atau sedekah ya, kemudian sholat malam ya juga ya, dan ibadah sunnah yang lain. Di sini ada 4 ya. Fastakthiru fihi min arba'i khisal. Perbanyak 4 hal ya. Khoslatani tardawna biha rabbukum wa khoslatani la yawinan lakum. Apa yang 2 itu ya? Yang 2 itu fa ammal khoslatani latani tardawna biha rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Jadi perbanyak syahadat dan istighfar. Ini jarang jarang kita cermati. Perbanyak syahadat
dan istighfar. Makanya sebetulnya ada redaksi Mbak Ika. Ketika kita tarawih itu kan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, itu sebetulnya meredaksikan hadis Rasulullah itu. Jadi perbanyak syahadat dan perbanyak istighfar. Nah, kenapa? Yang pertama itu untuk meneguhkan keimanan kita. Setelah mungkin tercampur dengan hal-hal yang lain-lain di bulan Ramadan, keimanan kita itu kita teguhkan lagi di bulan Ramadan. Perbanyak syahadat. Kemudian yang kedua istighfar. Kenapa? Karena di 11 bulan setelah Ramadan kita itu kan banyak melakukan kesalahan ya. Dan Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya. Pergunakan Ramadan untuk banyak minta ampun ya kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Dan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan baik. Orang yang baik adalah orang yang kalau melakukan kesalahan itu kemudian bertaubat gitu ya. Menyadari dan bertaubat. Menyadari dan ya menyesal termasuk ya, tidak mengulangi lagi gitu salah satunya ya. Nah, maka ini sangat penting kita banyak istighfar ya di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya wa ammal latani lawinan lakum anhuma fatas'alunallaha al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Yang dua tadi kan 4 ya. Tadi yang pertama syahadat, yang kedua itu istighfar, dan yang ketiga adalah minta surga kepada Allah dan minta dijaga dari api neraka. Nah, ini sebetulnya juga sudah dibuat redaksi ketika oleh para ulama ya. Oleh para ulama zaman dahulu sudah dibuat redaksi itu. Nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan sudah kita baca jadi satu gandengan kan biasanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 ini satu kesatuan gitu ya. Jadi melalui 4 ini maka nanti iman kita nanti kokoh, dosa terhapus. Kemudian yang ketiga kita ada harapan masuk surga, dan yang terakhir kita berlindung kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Makanya ini kemudian nyambung Mbak Ika ini ya, dengan dawuh Rasulullah yang lain gitu ya. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan ya, kemudian wa qamahu malamnya sholat tarawih lah gampangannya begitu, atau sholat sunnah gitu ya, atau qiyamul lail. Tapi qiyamul lail di bulan puasa kan banyak diterjemahkan sholat tarawih ya, dan sholat-sholat yang lain tentunya yang mungkin sholat tasbih, sholat hajat. Pokoknya intinya waqamahu qiyamul lail di bulan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan dihapus, bukan dihapus, akan diampuni dosa yang sudah lewat. Iya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu semua kalau sudah melalui proses yang tadi kita diskusikan itu. Jadi bukan ujuk-ujuk. Ya tadi itu baca syahadat, istighfar, minta surga, minta pelihara dari berlindung kepada Allah dari neraka, kemudian sedekah, terus Quran, kepedulian sosial yang lain ya. Nah, melalui itu nanti kemudian setelah bulan puasa baru kita ngunduh ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, tanpa itu jangan-jangan hanya balance saja lah kira-kira ya. Hidup kita itu antara pahala dan dosa, antara kebaikan dan keburukan. Jangan-jangan, saya kadang-kadang khawatir Mbak, saya maksudnya ya, jangan-jangan hanya balance yang kita lakukan itu antara kebaikan dengan keburukan, jangan-jangan hanya balance saja 50-50 itu. Ya istilahnya apa? Itu yang dimaksud ibadah kenceng tapi juga keburukan jalan terus kan, itu kan ada yang bilang begitu atau ungkapan kayak gitu. Itu namanya balance gitu kayak begitu. Nah, kalau masih balance masih lumayan ya, masih ada harapan.
Tapi kalau timbangan keburukan kita nanti yang lebih berat, nah itu yang kita khawatir. Karena memang kita sadar dan kita yakin ya bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Dan sebetulnya logikanya gampang. Kan banyak orang yang minta nalarnya seperti apa Pak Taufik itu. Sebenarnya kalau saya gampang ya. Orang-orang dulu itu ya sekarang sudah tidak ada semua. Jadi misalnya ada orang yang konon terpanjang, usia terpanjang di dunia itu ya sampai berapa ratus itu. Tahu-tahu ada berita juga sudah terbentuk. Ada kadang-kadang katanya umur 100 itu mbak itu panjang sekali umurnya. Lihat berapa jam juga tidak ada. Senior-senior kita ini juga sudah pada tidak ada. Nah, artinya apa? Pada gilirannya nanti juga kita tidak ada yang abadi di dunia. Tidak ada yang abadi di dunia ya. Karena tidak ada keabadian di dunia, maka kita mempersiapkan untuk alam keabadian nanti. Nah, salah satu momentum yang tepat untuk mencari bekal ke alam keabadian itu adalah di bulan puasa. Artinya ada satu bulan yang oleh Allah disetting itu sebagai bulan bonus-bonus begitu ya. Kan kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita itu kan juga ada bulan-bulan bonus kalau kita belanja ya. Yeah. Misalnya diskon 50%, diskon 70%. Dimaksimalkan. Ya. Dimaksimalkan. Nah, bulan Ramadan ini yang kita manfaatkan betul-betul karena bulan Ramadan itu kan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Emangnya kalau lewat begitu saja? Analoginya tuh bulan Ramadan berarti kayak training camp spiritual. Nah, training camp spiritual itu menempa otot-otot keikhlasan dan kesabaran kita, kejujuran juga, sehingga muaranya nanti kita bisa menjadi pribadi yang kuat mental tahan banting dalam persoalan religiusitas, ketakwaan dan sebagainya. Ya, padahal nanti memang ukurannya itu kan religiusitas. Iya. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nanti yang paling mulia di akhirat itu sudah tidak okupasi dunia yang tersemat di pundak kita. Bukan. Nanti pokoknya ukurannya takwa atau tidak. Nanti itu ukurannya itu. Orang itu lebih mulia karena takwanya. Gitu ya. Kalau di dunia ini lebih tinggi kan mungkin karena eselonnya, mungkin karena pangkatnya, mungkin karena jabatannya kan begitu toh Mbak. Ini kehidupan dunia ini. Tapi kalau sudah bicara tentang konteks kehidupan akhirat, itu sudah ranahnya berbeda. Kita sudah tidak bicara itu, tidak bicara apa-apa yang ada di pundak-pundak kita semua yang amanah-amanah yang tersemat saat ini. Nanti di sana saya sudah tidak dipanggil kakak kemenak lagi Mbak. Taufik bin siapa gitu aja, Ika binti siapa itu nanti. Terus amalnya dihadirkan dan rekaman nanti akan lengkap di sana. Terpampang seperti slide tadi. Ya seperti slide nanti. Ya slide otomatis lah ya nanti itu slide otomatis. Sudah seperti sistem computerized lah itu ya, tapi yang lebih canggih. Gitu. Makanya kalau kita sadari itu ya hal itu. Sebetulnya itu yang menjadi daya dorong di bulan puasa kita meningkatkan amal. Itu daya dorong yang kuat. Artinya puasa itu tidak secara tiba-tiba itu langsung bisa kita maksimalkan. Tetapi sejauh mana kita memiliki daya dorong di bulan puasa. Kemudian membuat target itu penting juga Mbak. Membuat target. Bagaimana? Misal target harian untuk baca Al-Quran berapa lembar atau kalau juz mungkin agak berat ya. Tapi bagus seandainya misalnya 2 juz, 3 juz sampai berapa juz. Tapi paling tidak kita berapa makro dulu ya. Kemudian setelah itu berapa lembar, mungkin berapa juz terus dan lain sebagainya. Kemudian target sedekah juga, target sedekah gitu ya. Salah satu kiat agar kita ini rajin bersedekah. Karena ini kan nanti kita akan mengamalkan di bulan Ramadan ya. Sesuai pertanyaan ini tadi ya. Selain yang 4
kan saya sampaikan tadi ya, baca Al-Quran, sholat ibadah sunnah ya tadi itu. Kita sadari sedekah itu, kepedulian sosial pada sesama itu tidak akan pernah mengurangi jatah rezeki kita. Itu yang harus ditanamkan. Kalau itu ditanamkan, maka kita ini akan enteng untuk bersedekah, akan ringan. Dan ada satu ini ya Mbak ya, ada bisa dikatakan mungkin semacam simulasi begitu ya. Ibarat satu gelas. Kita kalau di dunia pendidikan, guru apa yang pegang nggak tahu nih saya, yang mapel apa gitu. Ada satu wadah gelas kosong, kita isi air itu nanti ya. Kalau ini selalu kita isi ulang, kita keluarkan, kita apakah diminum, apa diberikan pada orang lain, yang masuk itu nanti juga akan bersih. Dan ketika ini sudah penuh, agar yang di luar bisa masuk, kan harus dikurangi. Saya sering menggunakan logika itu. Artinya rezeki ini agar yang di luar itu bisa masuk ke kita, ya ayo yang di dalam kita kurangi agar masuk ke kita terus. Nah, cara menguranginya itu lewat sedekah. Makanya ayatnya itu memang tidak semuanya, Mbak. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Dari sebagian yang saya rizkikan, kata Allah, ya yang saya berikan dalam bentuk rezeki itu mereka menginfakkan. Artinya apa? Tuntutan agama itu tidak semua. Maka kalau zakat profesi misalnya kan hanya 2,5%. Berarti yang 97,5 itu sudah kita penuh. Kan hanya 2,5%. Dan kalau itu dikalkulasi oleh kita misalnya ya 1 juta saja, 2,5%-nya kan hanya 25.000 ya. Sedikit sekali. Kalau 100.000 itu kan hanya 2.500. Sedikit sekali. Sebetulnya sedikit sekali. Maka saya bersyukur juga teman-teman di sini ini tanpa kecuali sudah mengeluarkan zakatnya lewat UPZ masing-masing ya, di satuan kerja masing-masing, kemudian kita setorkan ke Basnas Kabupaten Demak. Ini saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, dan saya mengajak ayo di bulan Ramadan nanti kita lebih meningkatkan kepedulian sosial lagi. Sahabat podcast Rama, luar biasa sekali bukan penjelasan dari Bapak Taufik mengenai amalan-amalan apa yang dianjurkan kepada kita di bulan suci Ramadan. Bapak, meskipun amalan-amalan itu sudah kita laksanakan, tapi seringkali kita itu tetap saja di selingkuh kita ada perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan maksiat yang sering dilakukan oleh orang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita diskusikan pada segmen berikutnya, yaitu mengenai setan dibelenggu. Baik, podcast Ramah sahabat tercinta, tunggu ya diskusi kami selanjutnya. Sahabat podcast Rama, sampailah kita pada segmen terakhir pada diskusi menarik tentang Ramadan kali ini, yaitu mengenai makna setan terbelenggu di bulan Ramadan. Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi, saat kita sudah berupaya untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan setan itu dibelenggu. Tetapi mengapa di bulan Ramadan masih banyak kita jumpai kemaksiatan? Mau dijelaskan mengenai konsep filosofi setan dibelenggu tersebut, Bapak? Oke, baik dan para pemirsa podcast Rama ya dengan Demak. Memang ada hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatish syayatin. Kalau sudah datang bulan Ramadan, itu pintu surga dibuka dan pintu neraka dikunci. Setan-setan dibelenggu. Nah, yang perlu kita pahami
Ini pertama kita yakini karena ini hadis, maka ini adalah kita yakini sebagai sabda Rasulullah gitu ya. Nah kemudian implementasinya bagaimana ya Mbak? Ternyata di bulan Ramadan masih ada apa tadi? Kemaksiatan ya. Jadi begini, kemaksiatan itu datangnya kan dari dorongan nafsu ya. Maka pengendalian diri di bulan Ramadan itu bagian dari membelenggu setan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu menahan diri dengan baik gitu ya, maka itu sama dengan membuka pintu setan untuk masuk ke dalam diri kita gitu. Nah itu maksudnya. Jadi agar di bulan Ramadan ini bukan kemudian kita seenaknya tetap setan tidak ada yang menggoda kita, enggak gitu maksudnya ya. Jadi bulan Ramadan ini tetaplah kita ini berlindung kepada Allah agar kita dilindungi dari godaan setan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sadari memang ya kalau Rasulullah yang jauh itu keadaannya seperti itu, tetapi salah satu implementasinya dalam kehidupan kita itu Futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga itu, amal-amal yang bagus-bagus itu ayo kita laksanakan juga yang baik-baik. Nah kemudian wauliqat abwaabun nar itu ya, dikunci pintu-pintu neraka. Kita jangan memberikan akses keburukan yang banyak di bulan Ramadan ini gitu. Itu salah satunya gitu, agar tadi tidak ditanyakan kenapa katanya pintu surga dibuka, neraka setan dibelenggu, kok masih ada kemaksiatan. Ya karena tadi pengendalian dirinya, kemudian juga amal yang kita lakukan itu kontraproduktif dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu. Nah ini yang saya kira perlu kita pahami bersama ya. Bulan Ramadan itu bukan kemudian kita bebas dari setan, tidak ya. Nah, maksudnya keadaan setan mungkin saja memang dibelenggu karena memang ini hadis ya, pintu surga itu dibuka dan neraka ditutup. Tetapi kalau diri kita ini membuka pintu pada setan, tetap saja setan itu akan masuk. Gitu. Maka di bulan Ramadan ini mari kita satu ya, ketika menyambut Ramadan itu pertama hati kita dibuat gembira. Bahkan kalau kita ini gembira dengan bulan Ramadan di sebuah hadis itu, walaupun tingkat hadisnya itu masih ada yang mempersoalkan itu ya pakai hadis sahih atau tidak, tapi untuk fadhailul amal saya kira bisa dipakai itu ya. Maka man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran, misalnya itu bisa untuk fadhailul amal kita. Bahkan ya ada para ulama zaman dulu ketika menjelang Ramadan itu bahkan sampai rumahnya dicat yang bagus, lampu-lampu gitu. Iya sampai begitu. Secara khusus itu. Artinya kalau kita bisa monggo ya, misalnya rumah kita dipercantik, tidak harus pakai biaya banyak ya, misalnya mungkin pagar kita dicat ulang atau mungkin rumah kita ya, kalau kita koper ya, kemudian ada biaya, ada waktu, itu juga bagian dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan itu. Menunjukkan kebahagiaan kita. Kebahagiaan. Nah setelah kita bahagia, kan begini ya, nalarnya itu sesuatu yang kita laksanakan dengan rasa bahagia itu kan enteng menjalani. Maka bangun dulu rasa bahagia, ketika masuk bulan Ramadan kita laksanakan dengan sepenuh hati, maka itu akan enteng. Dan ketika sudah kita enteng melaksanakan itu semua, buah tadi akan kita dapatkan. Ketika kita semangat ya, menanam itu semangat, nanti siap untuk memetik buahnya. Berarti jika di bulan Ramadan meskipun kita sudah melakukan ibadatnya, amalan-amalan, tapi ternyata tidak bisa mengendalikan emosi kita, tetap saja ibadatnya setan masuk ke dalam diri kita, itu PR
bagi kita gitu Bapak. Ibaratnya kalau kita sekolah itu anaknya belum lulus KKM. Lulus KKM ya. Jadi ibadahnya sudah jalan, tetapi kenapa masih melakukan hal itu? Berarti ibaratnya belum lulus KKM gitu Bapak. Jadi itu PR buat diri sendiri dalam persoalan mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita itu tidak menyadari bahwa posisi kita itu sedang dalam ibadah, bulan Ramadan itu gampang menyulut emosi karena banyak orang lapar. Itu gampang tersulut emosi kita kalau tidak ditata. Jadi betul tadi itu ibarat KKM-nya belum lulus gitu ya, kalau belum tuntas kalau di sekolah itu ya. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya hari ini dalam pembahasan yang menarik seputar Ramadan, bulan suci yang selalu kita nanti-nantikan sebagai umat Islam. Baiklah para pendengar podcast Rama, demikian diskusi kita tentang Ramadan. Sahabat podcast Rama, tidak terasa perbincangan kita sudah di ujung waktu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Taufik atas ilmu dan pencerahannya pada hari ini. Tapi Bapak, sebelum kita akhiri obrolan kita, kami minta Bapak untuk menyampaikan pesan Ramadan untuk para pendengar podcast Ramah Kemenak Demak. Monggo. Baik, para pemirsa podcast Ramah Kemenak Demak yang budiman dimanapun Anda berada, Ramadan sebentar lagi akan menemui kita. Maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, persiapkan dengan perasaan yang senang, kemudian kita isi Ramadan dengan amal yang banyak agar berbuah pasca Ramadan. Semoga kita semua bisa mendapatkan pembelajaran dari bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini untuk bekal 11 bulan pasca Ramadan, dan semoga kita mendapatkan buah yang banyak dari bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sahabat podcast, demikian episode Marhaban ya Ramadan. Semoga obrolan kita hari ini menambah semangat kita dalam menyambut dan menjalani Ramadan, bulan penuh kebaikan. Saya Ika Maya, mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.